Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi laporan posisi keuangan dan arus kas. Kelompok 6 beranggota 6 orang. Yang pertama Fortino Edward Purnomo dengan NIM 083, Nur Alfa Siddiq dengan NIM 302, Ilham Ramadhani dengan NIM 254, Arfa Fahri dengan NIM 287, Alvin Bahtiar dengan NIM 152, dan Muhammad Wahyu Hidayat dengan NIM 221. Untuk yang pertama yaitu tujuan dari laporan arus kas. Yang pertama sumber dan penggunaan kas. Di sini menunjukkan dari mana kas berasal atau inflow dan kemana kas itu digunakan atau outflow selama suatu periode. Dan tujuan yang kedua yaitu kemampuan perusahaan menghasilkan kas bersih, yaitu memberi gambaran tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari kegiatan operasional utama. Dan tujuan yang ketiga yaitu likuiditas dan solvabilitas, membantu menilai apakah perusahaan memiliki cukup kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan membiayai kegiatan usaha. Tujuan yang keempat yaitu kemampuan membayar dividen dan utang. Di sini menunjukkan apakah perusahaan memiliki kas cukup untuk membayar dividen, bunga, atau utang pokok. Dan tujuan yang kelima yaitu evaluasi strategi keuangan, memudahkan analisis bagaimana manajemen menggunakan kas untuk investasi dan pembiayaan. Selanjutnya yaitu komponen utama daripada laporan arus kas. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Untuk aktivitas operasi yaitu merupakan arus kas dari kegiatan utama perusahaan, seperti penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan, beban bunga dan pajak. Disusun dengan metode langsung atau tidak langsung. Metode tidak langsung lebih umum digunakan dan dimulai dari laba bersih lalu disesuaikan. Untuk aktivitas investasi yaitu terkait dengan pembelian dan penjualan aset jangka panjang dan investasi, seperti pembelian atau penjualan aset tetap, investasi pada surat berharga atau perusahaan lain. Dan aktivitas yang ketiga yaitu aktivitas pembiayaan terkait dengan perubahan modal dan utang jangka panjang, seperti penerbitan saham atau obligasi, pembayaran dividen, pelunasan pinjaman jangka panjang, dan pembelian saham treasure. Dan selanjutnya yaitu rekonsiliasi kas. Biasanya di akhir laporan dicantumkan yang pertama kenaikan atau penurunan kas bersih, kas awal tahun, dan kas akhir tahun. Baik, selanjutnya adalah cash inflow. Apa sih yang dimaksud dengan cash inflow? Cash inflow sendiri adalah sejumlah uang kas yang keluar dan yang masuk sebagai akibat dari aktivitas perusahaan. Dengan kata lain adalah aliran kas yang terdiri dari aliran masuk dalam perusahaan dan aliran kas keluar perusahaan serta beberapa saldo setiap periodenya. Jenis-jenis cash inflow berdasarkan aktivitasnya itu ada 3. Yang pertama adalah aktivitas operasi, operating activities. Nah, aktivitasnya sendiri itu penerimaan kas dari pelanggan atau penjualan barang atau jasa, penerimaan bunga atas piutang atau investasi, penerimaan dividen dari investasi ekuitas. Jenis yang kedua yaitu aktivitas investasi atau bisa kita sebut investing activity. Aktivitasnya sendiri itu seperti penjualan aset tetap semisal gedung, kendaraan, peralatan, atau mesin. Penjualan investasi jangka panjang semisal saham, perusahaan, dan lain-lain. Dan yang terakhir penerimaan dari pelunasan pinjaman yang diberikan ke pihak lain. Nah, jenis yang ketiga itu ada aktivitas pembiayaan atau financial activity. Nah, aktivitasnya sendiri itu penerbitan saham baru, penerbitan obligasi, atau pinjaman bank. Selanjutnya adalah setoran dari pemilik. Nah, kita masuk ke cash outflow. Cash outflow sendiri adalah sejumlah kas
atau secara kas yang dikeluarkan perusahaan untuk membiayai operasi, investasi, atau aktivitas keuangan. Ini adalah pengeluaran kas yang dapat menurunkan saldo kas perusahaan. Jenis-jenis cash outflow berdasarkan aktivitasnya itu ada 3. Yang pertama ada aktivitas operasi atau biasa kita sebut operating activity. Aktivitasnya sendiri itu ada 4. Pembayaran kepada pemasok untuk bahan baku atau barang dagangan, pembayaran gaji karyawan, pembayaran bunga dan pajak, pembayaran biaya operasi lainnya seperti sewa, utilitas, asuransi. Nah, jenis yang kedua ada aktivitas investasi atau investing activity. Aktivitasnya sendiri itu ada pembelian aset seperti mesin, gedung, kendaraan, dan lain-lain. Pembelian investasi jangka panjang seperti saham, obligasi, perusahaan lain-lain. Dan pemberian pinjaman ke pihak lain. Jenis yang ketiga ada aktivitas pembiayaan atau biasa kita sebut financial activity. Aktivitasnya sendiri itu seperti pembayaran dividen ke pemegang saham, pelunasan utang atau obligasi, pembelian kembali saham atau saham treasury. Nah, selanjutnya ada pembandingan dan hubungan cash inflow dan outflow. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan dari cash inflow itu menambahkan kas, dan cash outflow itu menggunakan kas untuk aktivitas perusahaan. Elemen yang selanjutnya ada dampak ke kas perusahaan. Dampaknya sendiri dari cash inflow itu meningkatkan saldo kas, cash outflow itu mengurangi saldo kas. Seperti contoh dari cash inflow itu penjualan barang, penerbitan saham, dan pinjaman. Sedangkan cash outflow itu contohnya itu pembelian aset, pembayaran gaji, dividen, dan pelunasan utang. Nah, rumus dari kas bersih atau net cash flow itu cash inflow dikurangi dengan cash outflow. Jika hasil perhitungannya positif, maka perusahaan menambahkan kas, dan jika hasil dari perhitungannya negatif, maka perusahaan mengurangi kas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai preparation dari laporan arus kas atau biasa disebut dengan penyusunan laporan arus kas. Jadi, seluruh proses sistematis untuk mencatat, mengkelompokkan, dan melaporkan seluruh arus kas masuk dan keluar dari suatu perusahaan selama periode tertentu disebut laporan arus kas. Laporan ini sangat penting karena memberikan gambaran tentang bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan kas, serta memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan. Kemudian, dapat definisi menurut PSAK sendiri, yaitu dari PSAK nomor 2 tentang laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang perubahan kas dan setara kas suatu entitas selama satu periode. Kas ini dapat meliputi kas di tangan atau biasa disebut petty cash, kas kecil, dan kas di bank. Sedangkan setara kas yang dimaksud adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid dan mudah dicairkan tanpa risiko perubahan signifikan. Jadi yang setara kas bisa meliputi piutang jangka pendek ataupun surat berharga yang bisa dicairkan dalam singkat dan cepat. Nah, ini tadi definisi dari penyusunan laporan arus kas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam menyusun laporan arus kas. Yang pertama adalah perusahaan harus mempunyai data. Perusahaan mengumpulkan data keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, catatan atas transaksi kas, dan catatan-catatan lainnya yang berkaitan dengan arus kas perusahaan seperti kas masuk atau kas keluar, kas inflow atau kas outflow. Selanjutnya data tersebut akan dianalisa dan dikelompokkan ke dalam 3 aktivitas utama, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan, seperti yang sudah disebutkan sebelum-sebelumnya.
Untuk aktivitas operasi, perusahaan dapat menggunakan metode langsung, yaitu dengan mencatat penerimaan dan pembayaran kas secara rinci, atau metode tidak langsung, yaitu dengan menganalisa laporan laba rugi dan memakai laba bersih, kemudian menyesuaikannya dengan transaksi non-kas serta perubahan modal kerja. Aktivitas investasi meliputi pembelian dan penjualan aset tetap, serta investasi jangka panjang. Sedangkan aktivitas pendanaan mencakup penerbitan saham, pinjaman, pembayaran dividen, dan pelunasan utang, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Setelah terjadi pengelompokan tersebut, maka langkah selanjutnya adalah menghitung arus kas yang masuk dan arus kas yang keluar. Hasilnya dijumlahkan untuk mendapatkan arus kas bersih selama periode tersebut, lalu ditambahkan ke saldo awal kas untuk memperoleh saldo akhir kas periode tersebut. Laporan arus kas ini bisa digunakan untuk menilai likuiditas dan fleksibilitas keuangan perusahaan secara lebih komprehensif. Nah, ini adalah penjelasan mengenai metode langsung yang biasanya dipakai untuk preparation atau penyusunan laporan arus kas. Metode langsung atau direct method adalah metode penyusunan laporan arus kas yang menyajikan secara langsung penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas operasi. Dengan metode ini, laporan arus kas menunjukkan kelompok utama penerimaan kas, seperti menerima kas dari pelanggan dan pendapatan lainnya, serta pengeluaran kas secara langsung, misalnya pembayaran ke pemasok atau pembayaran gaji karyawan, pembayaran bunga dari pinjaman atau bank, serta pembayaran pajak. Biasanya terdapat transaksi ini akan dipisah dalam laporan arus kas masuk dan kas keluar. Yang kedua adalah metode tidak langsung atau indirect method. Metode tidak langsung adalah metode penyusunan laporan arus kas yang dimulai dari laba bersih, kemudian menyesuaikan dengan transaksi non-kas seperti penyusutan dan amortisasi. Keuntungan atau kerugian penjualan aset juga bisa dihitung dengan metode tidak langsung ini. Perubahan akun-akun neraca terkait operasi, misalnya piutang usaha, persediaan, dan utang usaha. Ya, selanjutnya adalah ciri khas dari metode langsung dan metode tidak langsung. Yang pertama adalah penyajian arus kas operasi. Pada metode langsung, menampilkan penerimaan dan pengeluaran kas operasi secara langsung dan terperinci. Jadi terpampang secara jelas bagaimana kas masuk dan kas keluar di perusahaan tersebut. Sedangkan jika menggunakan metode tidak langsung, maka tidak akan menampilkan penerimaan dan pengeluaran kas operasi secara langsung. Yang kedua adalah sumber data. Berdasarkan data kas masuk dan kas keluar dari aktivitas operasi, jadi metode langsung ini langsung mengambil data kas masuk dan kas keluar dari aktivitas operasi sehari-hari perusahaan, seperti pembelian bahan baku harian atau pembayaran gaji bulanan. Sedangkan metode tidak langsung memakai laba bersih yang disesuaikan dengan transaksi non-kas yang sudah disebutkan. Yang ketiga, penyesuaian non-kas. Metode langsung tidak memakai penyesuaian non-kas secara terpampang jelas atau eksplisit bisa dibilang. Kebalikannya, metode tidak langsung melakukan penyesuaian untuk menghilangkan pengaruh transaksi non-kas. Kenapa transaksi non-kas perlu dihitung? Karena transaksi non-kas tidak diakui kas yang keluar. Jadi akan mempengaruhi laba nantinya jika tidak dimasukkan. Yang keempat, rekonsiliasi laba bersih dan arus kas. Pada metode langsung tidak menampilkan rekonsiliasi laba bersih untuk arus kas operasi. Sedangkan pada metode tidak langsung menunjukkan rekonsiliasi antara laba bersih berbasis akrual dengan arus kas operasi. Yang kelima, informasi yang dihasilkan.
Jika menggunakan metode langsung memberikan informasi rinci tentang sumber dan penggunaan kas operasi. Sedangkan metode tidak langsung memberikan informasi tentang hubungan laba bersih dan arus kas operasi. Dan terakhir adalah penyesuaian standar akuntansi, PSAK. Metode langsung direkomendasikan sendiri oleh PSAK untuk kejelasan arus kas. Mohon maaf. Dan juga dengan metode tidak langsung banyak digunakan karena lebih mudah disusun dari laporan arus kas. Usefulness atau manfaat dari laporan arus kas. Laporan arus kas adalah salah satu laporan keuangan utama yang memberikan informasi tentang aliran kas masuk dan keluar dari sesuatu perusahaan selama periode tertentu. Ketepatan dalam menjelaskan usefulness, kegunaan atau pemanfaatan laporan arus kas dapat dilihat dari beberapa aspek. Di sini ada beberapa aspek. Yang pertama itu menilai kesehatan keuangan perusahaan. Laporan arus kas memberi gambaran nyata tentang kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek seperti membayar gaji, utang, dan operasi harian. Tidak jarang, perusahaan yang tanpa menguntungkan secara laba rugi justru bermasalah karena arus kas yang buruk, sehingga laporan arus kas menjadi indikator kesehatan finansial yang lebih layak dan akurat. Kedua, dasar pengambilan keputusan. Informasi dari laporan arus kas sangat berguna bagi manajemen dalam membuat keputusan strategi seperti menentukan waktu yang tepat untuk ekspansi, membeli aset baru, atau menahan pengeluaran. Laporan ini juga membantu dalam merencanakan langkah ke depan, mengelola keuangan, dan menyesuaikan strategi bisnis sesuai kondisi kas yang tersedia. Yang ketiga, menghindar krisis keuangan. Laporan arus kas membantu perusahaan mengantisipasi risiko kekurangan dana tunai yang dapat menyebabkan terhentinya operasional. Meskipun secara akuntansi perusahaan mencatat laba, dengan analisis arus kas, potensi krisis keuangan bisa dideteksi lebih dini dan diambil langkah preventif. 4. Evaluasi likuiditas dan solvabilitas. Laporan arus kas memungkinkan perusahaan dan pihak eksternal, investor, kreditor untuk mengevaluasi likuiditas, kemampuan membayar kewajiban jangka pendek, dan solvabilitas, kemampuan memenuhi kewajiban jangka panjang. Ini sangat penting untuk menentukan apakah perusahaan mampu bertahan dan berkembang di tengah perusahaan ekonomi. Kelima, alat analisis dan kontrol keuangan. Laporan arus kas menjadi alat penting untuk mengontrol dan merencanakan keuangan. Dengan data historis arus kas, perusahaan dapat membuat proyeksi, mengidentifikasi kebutuhan dana, serta menentukan apakah kelebihan kas bisa diinvestasikan atau kekurangan kas harus ditutupi dengan pinjaman. 6. Memberi informasi relevan dan akurat. Dibandingkan laporan laba rugi, laporan arus kas memberikan informasi yang lebih relevan mengenai kondisi keuangan aktual perusahaan karena berfokus pada kas nyata, bukan hanya transaksi aktual. Hal ini menjadikan laporan arus kas sebagai pelengkap penting dalam analisis keuangan secara menyeluruh. Yang terakhir, menjadikan dasar bagi investor dan kreditor.
Investor dan kreditor sangat memperhatikan laporan arus kas untuk menilai kemampuan perusahaan menghasilkan kas di masa depan, membayar dividen, atau melunasi utang. Informasi ini menjadi dasar dalam mengambil keputusan investasi atau memberikan kredit. Simpulannya, arus kas sangat tepat dan bermanfaat sebagai alat analisis kesehatan keuangan, dasar pengambilan keputusan kontrol keuangan, serta sebagai sumber informasi bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan. Tanpa laporan arus kas, perusahaan berisiko mengambil keputusan yang kurang tepat karena tidak memahami kondisi kas sebenarnya, meskipun secara laba tampak sehat. Nah, selanjutnya ada contoh kasus nyata laporan arus kas dalam perusahaan. Nah, kita ambil perusahaan Muria Kooperatif. Cara perhitungan laporan arus kas Muria Kooperatif. Nah, yang pertama, metode langsung atau direct method. Langkah-langkahnya yaitu mengidentifikasi kas masuk atau cash inflows dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang kedua, yaitu mengidentifikasi kas keluar atau cash out flows dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang ketiga, yaitu selisih antara kas masuk dan kas keluar untuk masing-masing aktivitas. Yang keempat, yaitu menjumlahkan arus kas bersih dari ketiga aktivitas untuk mendapatkan kenaikan atau penurunan kas selama periode berjalan. Yang kelima, menambahkan saldo kas awal untuk mendapatkan saldo kas akhir. Ini adalah contoh perhitungan dari kasus nyata ini. Aktivitas operasi yang pertama, nah ini ada kas masuk. Penerimaan dari pendapatan utama yaitu 700 juta sekian, dan penerimaan dari pendapatan lain-lain 51 juta. Total kas masuk yaitu kita jumlahkan semuanya menjadi 762 sekian. Kas keluar, pembayaran pegawai, manajer, pengawas, pembayaran operasional, pembayaran bunga, pembayaran pajak. Nah, kita total kas keluar ini sejumlah 590 sekian. Arus kas bersih dari operasi. Tadi total kas masuk kita kurangkan dengan total kas keluar, yaitu ketemunya 172 sekian. Yang kedua yaitu aktivitas investasi. Sama saja dengan yang sebelumnya, ada penerimaan dari simpanan, penerimaan pinjaman jangka pendek, penerimaan pinjaman jangka panjang, terus di total kas masuk. Lalu ada kas keluarnya juga, pembayaran simpanan wajib, pembayaran pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang, pembelian peralatan, lalu di total menjadi 5 miliar sekian. Arus kas bersih dari investasi. Tadi yang kas masuk terus dikurangi kas keluar menjadi totalnya menjadi 400 sekian. Terus yang ketiga ada aktivitas pendanaan. Ini kas masuk penerimaan simpanan akhir tahun, simpanan wajib, cadangan, dana sosial, dana pengembangan. Total kas masuk ini ada 200 juta sekian. Lalu kas keluarnya pembayaran SK anggota, manajer, karyawan, dana pendidikan, pengambilan simpanan pokok, dan sebagainya. Total kas keluarnya yaitu 465 juta sekian. Arus kas bersih dari pendanaan.
sama seperti yang tadi, kas masuk dikurangi kas keluar. Jadi totalnya ada 167 juta sekian. Yang keempat yaitu kenaikan kas. Total kenaikan kas ini 172, yaitu operasi ditambah 401 juta sekian investasi, terus 167 sekian pendapatan, lalu 406 sama dengan 406 tadi. Nah, saldo kas awal dari 2020 itu sebesar 901 juta sekian, lalu saldo kas akhirnya 2021 1.307 juta sekian. Lalu kesimpulan dari perusahaan Muria Kooperatif ini yaitu menghitung laporan arus kas utamanya dengan metode langsung atau direct method, yaitu dengan mencatat semua kas masuk dan keluar dari masing-masing aktivitas atau operasi, investasi, pendanaan secara terpisah dan jelas. Metode ini memberikan gambaran nyata tentang sumber dan penggunaan kas selama 1 tahun, sehingga memudahkan analisis keuangan dan pengambilan keputusan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata maupun perbuatan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.